Nah, ini dia. Kita cari makalah bab 1 sampai bab 3. Nanti kamu rekonstruksi, kamu perbaiki ya. Terus kamu sesuaikan. Jadi bukan cuman copy paste dari internet, kumpul apa yang ada di internet. Tapi membuat makalah yang sebenarnya adalah menggunakan teknik citasi. Nah, ini PDF lagi. Oke, nggak apa-apa deh yang PDF. Oke, tolong perhatikan sebentar, waktunya 2 minggu pengerjaan. Ini makalah sistem komputer oleh Febria Jumpuas, ya kan, Prodi D4 Bidang Pendidik, Stikes Makassar. Nah, ini salah posisinya. Nah, ini kamu ganti logo kita ya. Disusun kalian name, oke. Kelas 1, habis itu Prodi D3 Akuntansi, tahun ajaran 2022. Oke, kata pengantar, ini daftar isi, kata pengantar, kita bikin sistem daftar isi otomatis termasuk ini. Jadi kalian pokoknya terserah ngambil di internet, cuman di sini aku pengen kalian memperbaiki. Berawal dari sebuah Microsoft Word yang diajarkan oleh Pak siapa? Pak Aris. Kita akan membuat makalah dengan layoutnya 4433. Dengan jenis ininya 4, terus 3 di page setupnya. Dengan jenis kertasnya apa nih? Jenis ininya A4. Oke? Understand? Oke. And then selanjutnya adalah kita bikin yang pertama. Makalah itu ada cover, ada kata pengantar. Biasanya kata pengantar. Oke, kata pengantar kamu bikin heading 1, home, kemudian heading 1. Bisa? Setelah kata pengantar apa di sini urutannya? Kita lihat. Kata pengantar, habis itu daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka ya. Oke, kata pengantar, daftar, isi, bab 1 itu pendahuluan, kemudian bab 2, apa tadi? Isi, bab 3, apa? Kesimpulan, habis itu daftar pustaka. Ini urutannya. Ini kita blok, kita jadikan heading 1 dulu. Oke, bisa ngikutin? Nggak bisa, nggak apa-apa. Oke, ini nanti belakangan. Ketika membuat makalah kayak gini, ini belakangan. Oh, ini huruf ganal semua, diganalin juga ini biar sama kayak kamu ya, ganalnya. Nah, uppercase. Mengedit ini jenis hurufnya, kalau memakai Times, ini belakangan, dikecilkan. Karena kita masih nyeting main heading di sini. Makanya agak sedikit berbeda dengan jika tidak menggunakan sistem heading. Oke, ini query move space after paragraph biar dempet dulu, terakhiran mau masang spasi tadi di heading 1 ya. Kemudian daripada itu, oke, enter di bawah, kata pengantar fokus ke isinya. Isinya sekarang kalian perhatikan, boleh kalian ngambil dari sini, boleh. Tapi nanti kalian tolong kalian rekonstruksi ulang kata-katanya. Kalian gunakan dengan kata-kata sendiri. Klik kanan, bisa di copy nggak nih? Kopinya copy text, pastekan dulu pakai notepad, aplikasi yang tanpa editable. Nah, ya kan? Kalau pakai notepad bisa dibaikin ininya, naikkan ke atas spasinya, ya kan? Ini ke sini kan. Kemudian naikkan ke sini. Yang terlalu jauh ya. Nah, ini untuk memperbaiki format kata-katanya. Oh, merdunya Pang suara orang-orang di sebelah itu sampai kerekam di HP laptopku. Stickers. Oke. Ini Ctrl A, Ctrl X. Baru di sini Ctrl kita pastekan text value seperti ini. Bisa ngikutin? Nggak bisa, nggak apa-apa.
Ini kita blok, baru kita rata kanan kiri, baru kita ambil menjorok nih 6 ketukan. Terus remove dulu space after paragrafnya biar rapi. Oke, ini ada spasi yang kayak gini ya. Kalau bikin makalah ya ada yang kosong ya. Nah, kamu bikin aja gini. Ini kamu blok, kamu kontrol H ya. Kalau ada 2 spasi yang kosong gini, dibikin 1 spasi, baru replace all. Ada 79, klik yes. Nah, dia ngerapikan sendiri, nggak kelihatan tanpa sepengetahuan kita. Ulangin. Tadi ini ada spasi yang nggak bener ya, ada yang 2, ada yang 3 ya. Ya, kita perbaiki yang 2 spasi. Ini kan ada awalnya ada 2 gini, ya. Kasih spasi, ini di blok. Baru kontrol H. Nah, ini kamu bikin enternya 1, 2. Ininya klik 1. Baru kita replace. Nanti dia akan mengganti, memperbaiki spasi. Paham sedikit? Jangan paham banyak-banyak. Karena ini berhubungan nanti ketika kamu menyusun yang namanya karya ilmiah sejenis tugas akhir dan skripsi suite. Oke, lanjut. Makassar. Kenapa orang Makassar? Sebenarnya kita orang Samarinda. Hede. Nah, lanjut. Baru kita ganti sini tahunnya 2000 berapa? Bulannya bulan Novemberan. Nih, penulis. Begini ceritanya ya. Bisa ngikutin? Ini jadi logat Makassar kita. Oke, daftar isi itu pakai di reference, kita bikin insert bibliografi reference. Sebentar, loading pale. Atau ini lupa kita save dulu ya. Nih tugas makalah namamu ya atau nimu 22. Siapa yang paling cantik di sini? 621 0 berapa? Yang paling cantik di sini 037. Siapa namanya 037? Nggak ada? Kamu langsung. Nasibmu. Baru di sini kita save. Penulisan jangan, ini di tempat biniku. Simpan di sini. Browse. Kita simpan di my document atau di D ya. Nih misalnya simpan dulu, bikin folder tugas tik. Nah, oke, baru kita makalah. Oke, daftar isi kita pakai table of content. Kamu sudah beli ajari belum? Sudah? Pakai automatically. Oke. Cuman daftar isi itu semestinya dia ininya titiknya angka Romawi 1. Sudah belajar pakai Nextpage belum? Kita lihat ya. Perhatikan sebentar, double klik yang di sini, pakai page number, kemudian kita halamannya maunya di bawah apa di atas? Oke, gua simpan di bawah. Oke, 1, kemudian page numbernya ini, format page numbernya lu ganti, formatnya jadi angka Romawi. Seperti ini. Bisa ngikutin? Oke, nanti kalau sudah daftar isinya gua turunkan ya. Kamu ngerti aja kalau bahasaku. Oke, di sini kita kesinikan. Kemudian daripada itu ini bab 1 pendahuluan kita turunkan. Tahu pendahuluan? Pendahuluan di sini ada layout, di sini ada namanya nextpage. Oke? Jadi pendahuluan jadi bagian halaman selanjutnya. Kalau sudah pendahuluan kita klik di sini tadi nextpage, mau kulangin. Ini kan pendahuluan ya. Klik di bagian ujung di sini pendahuluan, dari break di sini pilih next page. Bisa ngikutin? Nggak bisa nggak apa-apa, 510 tahun lagi. Nah, baru di sini kamu double klik lagi, baru di sini page numbernya kita ganti di sini. Mana di sini? Page number button, masukkan angka I, dia jadi kembali jadi I satu lagi karena halaman page berikutnya.
Kamu diajari tentang punctuation? Enggak apa-apa. Nah, bisa diperan flashback, jadi kita diperankan, jadi dia kosong, jadi halaman keduanya bisa muncul. Nih, kalau nggak diperan jadi angka gini. Dan ini, sebentar, biar kamu paham maksudku apa, ininya kita ganti angka ini ya. Baru angka gini. Nah, baru kita close. Kita lihat, bab 1 kusimpan di halaman 1. Bentar. Oke. Bab 2 kusimpan di halaman 2. Sebentar, biar kamu sedikit serius dalam hidup. Naikkan sedikit. Bab 3 kusimpan di daftar pustakanya kusimpan di halaman. Nah, daftar pustaka biasanya tidak ada halaman. Biasanya nggak ada halamannya. Oke. Daftar pustaka, kita next page lagi. Layout, break, habis itu next page. Bisa? Nah, di sini kembali jadi angka 1. Ini nggak usah kita pakai halamannya, bosku. Untuk di next page ini, kita delete saja. Close. Nanti, kalau ini kita update, mana tadi table of content tadi? Ini ya. Ini update entire table. Oke, jadi begini. Posisinya jadi begini. 1, 2, 3. Paham? Paham. Kalau halaman koper dia di mana? Di layout, add koper. Biasanya ada koper kagak di sini ya? Di mana ya? Insert di sini kah? Mana koper patch? Ada yang tahu? Di mana? Oh ini. Ih, beleng-beleng. Nah, kita masukkan di sini. Nah, jadi halaman koper dia tidak mempengaruhi halaman pertama. Dan koper inilah yang kita jadikan tugas makalah, logonya Politeknik. Ini kamu ganti, ininya kamu ganti. Paham maksudku? Nah, kenapa begini? Karena nanti ketika di view ada namanya navigation pen. Navigasi pen inilah yang mempermudah seseorang membaca. Ini kalau di jurusan D3AB wajib kayak gini. Nah, kalian wajib di pengantar komputer, ku tambahin sedikit ilmu-ilmu dari Wood-nya. Karena menyusun TA, menyusun skripsi, menggunakan sistem seperti ini. Sampai sini masih bisa ngikutin? Oke, gua lanjutkan ya ke bagian isi ya. Oke, di sini kalau mau diturunkan ke bawah, tekan Shift baru Enter. Jadi tidak akan mengganggu ininya. Kalau kamu tekan Enter aja, kalau kamu tekan Enter gini ya, nah, dianggap jadi satu gini. Paham? Paham sedikit? Jangan paham banyak. Tekan Shift baru Enter, baru jadi satu bagian. Ini banyak yang nggak ngerti nih kadang-kadang nih mahasiswa ketika menyusun tugas akhir nih. Tekan Shift baru Enter. Lupa kasih spasi sedikit. Yang tadi yang mana tadi? Spasi, Enter. Biar di sini ada spasinya. Kemudian biasanya ini gua ketengahkan, bukan gua sih, tapi wajib diketengahkan. Baru di sini, baru pendahuluan, kita ketengahkan ke sini. Nanti bab 1.1. Oke. Paham sedikit? Oke, selanjutnya adalah ini nanti kamu edit, kamu bagus-bagus. Kalau sudah selesai baru update tabel, nanti muncul lagi otomatis ya tambahannya ya. Jadi nggak lagi kita zamannya ngetik manual halaman berapa. Zaman aku kuliah D3 dulu manual aku cek. Padahal di Microsoft Word ada fasilitasnya. Itulah karena kekurangan kita mengeksplorasi apa yang ada di depan kita. Paham sedikit? Dan memang tidak diajarkan pada saat itu. Oke, gua lanjutkan. Di sini ada bagian pertama, latar belakang. Dia pakai konsep A, latar belakang. Copy ya. Ini ada yang salah, tidak pas menurut kita. Kita copy, kita pindahkan ke notepad, ya. Baru kita paste. Ini kita tarik ke sini. Ini kita naikkan ke atas. Ini aku bukan ngajari kalian duplikasi.
Setelah ini ada caranya teknik supaya tidak menduplikasi ketikan orang. Oke. 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 Baru ini kontrol A, baru kontrol X. Baru di sini baru kontrol V. Paste spesial palui. Latar belakang kamu ganti jadi heading 2. Capital Eastwood, ini bisa kamu boldkan, ini kamu ganti heading 2. Heading 2 ulangin lagi dari awal. Ini kita 11, kita boldkan. Nantilah belakangan lah daripada beleng-beleng ya. Oke, ini yang isi narasinya remove space after paragraph. Hilangkan dulu remove space-nya karena kita mau merapikan rata kanan kiri, terus kita ambil spasi begini. Paham sedikit? Nggak usah paham banyak, sedikit aja. Oke, ini yang perbaikin. Nah, ini spasinya masih banyak ya. Nah, ini kita blok lagi kayak tadi. Baru kita Ctrl H. Yang tadi 2, kita ganti 1, kita replace all. Oke. Nah, cuman ada 1 doang ternyata. Nah, begitu ceritanya. Bukan 1 doang, nggak ke data. Dah, nggak apa-apa lah. Nah. Nih. Oke, sekarang kita memparafrase dengan bahasa kita atau kalimat kata-kata kita. Coba kalian perhatikan. Oke, HP-nya mode jangan ganggu biar tidak mengganggu kehidupan dunia persilatan. Lanjut. Nah, ingat, ketika membuat makalah yang berbahasa asing harus kalian miringkan. Nih, yang berbahasa asing, berbahasa Latin harus engkau miringkan. Double klik, CTRL, double klik. Wah, ini keblok semuanya. Tekan CTRL kalau mau kayak gini, baru kamu miringkan. Ini juga komputer today. Today itu sejenis kerang yang bisa dimakan. Lanjut. Bisa? Nah, menurut buku komputer today, Donald H. Sanders nggak kayak gini dia. Ya. Kita cari bukunya. Donald H. Sanders, ya. Donald H. Sanders. Adakah bukunya? Nah, daftar pustaka. Komputer, judul bukunya tadi ya. Today. Computer Today, Donald McGraw-Hill. Nih, ada bukunya ya. Ini, Donald H. Sanders, pengertian komputer Munawar. Oke, The Computer Today. Nih, bukunya ya. Oke, kita buka new tab. Inilah saatnya kita belajar citasi menggunakan Mendeley. Ini bukunya, Computer Today, si Donald Sanders. Ini kita masukkan ke daftar pustakanya kita. Oke, siap? Perhatikan baik-baik. Gua buka Mendeley-nya. Karena Mendeley tadi sudah ngeling dengan yang namanya komputer kita open Mendeley. Pastikan connect internet dan Microsoft Word ketika sudah terintegrasi Mendeley, kamu buka reference agak lambat. Jadi jangan salahkan komputernya. Salahkan kamunya, tidak sabar. Oke. Terus kita pakai apa style aja? American Psychological Association 7 Edition style, use this style, baru done. Oke. Baru kita buka ini, kita bikin aku di sini aja. Mau ku ketik add entry manually. Nah, tapi apa yang mau di add entry manually? Si bukunya tadi. Mana tadi bukunya? Ini ku kesini kan. Mana tadi web browsernya? Open Mendeley-nya gini. Nih, add entry manually. Proses citasi ini penting. Proses pengutipan kayak gini penting. Terintegrasi dengan kalian karena selama kalian kuliah dari semester 1 sampai semester 6 banyak daftar rujukan yang kalian input. Kan suatu saat semua sistem rujukan itu pasti bisa kalian cari lagi. Nah, kalian sekarang masuk dunia akademisi, kalian masuk dunia berpikir ilmiah, ya. Kalau stres sedikit ya sudah, tidak apa-apa merokok. Oke? Yang penting paru-paru kita rusak sama-sama. Oke, lanjut. Di sini kita ambil dari buku. No title. Oke, titlenya apa di sini? Computers
Today. Pengarangnya siapa? Sander Donald ya. Nama belakangnya Sanders, nama depannya Donald H. H itu Haji. Kemudian tekan tab. Tahun berapa dia bukunya ini? 1988. Ya, edisi keberapa bukunya ini? Edisi ke-3. Kemudian penerbitnya siapa? Publishernya? McGraw. Nih, ada langsung McGraw-Hill College, perguruan tinggi. Ibaratnya sekolah tinggi McGraw. Kemudian New York. City-nya di New York. Tahu New York? Ibu kotanya Amerika Serikat. Sekarang banyak orang Indonesia beli rumah di sana. Karena Amerika buka-bukaan, orang luar bisa bikin rumah di sana. Jadi para orang-orang bangsa yang kaya raya bikin rumah di Amerika, kayak Uya Kuya dan lain sebagainya. Tahu? Nggak tahu ya sudah, nggak penting. Oke, ISBN-nya kita copy. Mana tadi Mendeley-nya, bos? Oh, ini kita pastekan di sini ya, ISBN-nya. Kemudian informasi yang lainnya di sini apa? Oke, cukup. Baru kita save ya, baru kita save. Ini kalau mau disinkron di internet, kita sinkron. Nanti dia akan menyinkron. Nah, dia akan nyinkron, carikan database di internet, disamakan kalau memang sesuai dengan ada database Mendeley. Dan ini juga mensinkron dengan database yang email kita, ada kan email Mendeley kita kan? Tersimpan otomatis di akunnya Mendeley itu. Nah, sekarang kita mau mensitasi tulisan yang ada di sini. Kan menurut buku Computer Today, Donald H. Sander. Ini kita hapus. Ini kita hapus, backspace. Baru kita di sini insert citasi. Kita ketik yang namanya Donald. Baru kita pilih ini, baru kita oke. Nih, baru sender 1998. Nah, ininya sebenarnya today-nya titiknya di sini. Kalau ini, jadi makalah orang yang dibuat ini masih belum sempurna yang dibuat dia. Sender 98 kenapa di sini muncul? Nanti di daftar pustaka di sini, adakah yang tadi lihat daftar pustaka? Ini ya. Kita insert bibliografi. Jadi dia otomatis nih. Nggak lagi bikin daftar pustaka ngetik manual karena sudah otomatis. Paham sedikit? Nggak usah banyak-banyak. Kita lanjutkan ya. Aku buka coba isinya bagian bab yang ada nih. Pengertian sistem komputer. Bab 2 yang bagian A. Nih pengertiannya. Ini gua copy. Kalau kita pastekan langsung di bab 2 di sini, apakah yang akan terjadi? Mana tadi? Hancur ya? Enggak juga sih. Cuman ngeceknya agak susah. Jadi kita kayak gini. Nah, kalau notepad enggak, dia tidak terlalu banyak tampilan ini. Jadi kita bisa fokus. Makanya kalau jadi wartawan, kalian kerja di Kaltim Pos, ada aplikasi untuk ngetik enggak pakai Microsoft Word, tapi mereka pakai ini. Nah, Wordpad ini karena tidak terlalu banyak untuk ngetik berita. Ketika di sini terlalu banyak tampilan kayak gini, malah berita itu enggak maksimal. Orang malah fokus ke edit-editan. Nantilah kalian ikut UKM jurnalistik ya. Oke, perhatikan baik-baik. Sistem komputer tadi formatnya A ya. Ini tadi ada yang salah gua. Nah, ini A sudah dibikin ini belum? Belum ya? Oke, kita bikin. Kita bikin 1.1. Nah, seperti ini. Latar belakang 1.2-nya nanti ada. Nah, ini kita rapikan ke sini sedikit. Ini kita tarik ke sini biar pas. Latar belakang. Nanti kalau mau bikin rumusan masalah, ketik di sini. Rumusan masalah. Habis itu tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah ini. Rumusan masalah ini kamu ambil. Pernah pakai format Painter? Klik di sini, baru kita blok di sini. Biar dia langsung jadi heading 2 dan ininya menyesuaikan. Lanjut format Painter. Heading 2 dan ini menyesuaikan.
Nanti ketika kita update di sini, dia juga akan menyesuaikan bosku. Ya, bagus sedikit? Ya, bagus sedikit. Oke, kalian perhatikan aja dulu. Walaupun tidak merhatikan, yang penting lihat muka aku serius mengajar. Oke, gua lanjutkan lagi di sini. Sistem komputer kita pakai tadi yang seperti ini. 1 titik ini ya. Cuman di bab 2 kan ininya harus angka 2. Nang kayak apa caranya julak supaya bisa julak? Nah, sebentar, Cil. Nah, di sini. 1.2 kita mainkan di sini ada define new number format atau set numbering value. Kita pakai define dan bagian depan angka 1 ini kita ganti angka 2 baru kita oke. Nah, begini ceritanya. Jadi yang lain otomatis. Paham? Nggak paham nggak apa-apa. Urusanmu. Oke, lanjut. Kemudian pengertian sistem komputer mau pakai angka A atau 21.1? Mau pakai apa? Pakai titik-titik aja. Betul. Oke, gua pakai jadikan heading 3 ya. Oke. Heading 3 kan dulu. Kemudian di sini ini jadi heading berapa tadi? Heading 2. Nah, kita klik lagi yang tadi 2.1. Harusnya dihidingkan dulu baru kita edit gini ya, biar kamu tidak 2 kali kerja. Karena mengerjakan tugas ini ada seninya. Kemudian kita pilih di sini formatnya biar enak, nggak capek, kita pakai A aja sudah ya, pakai A kecil. Mana A kecil? Pakai A aja. A pengertian sistem komputer. Kemudian di sini ambil format painter, ini jadi B. Format painter ini jadi C. Ini kita rapikan ke sini. Nah, nggak apa-apa, biar tidak terlalu tidak terlalu menjorok. Nah, ininya kita kesinikan aja deh, naikkan sedikit. Nah, baru ini kita format painter, kita klik begini, format painter, kita klik begini, biar sama. Kemudian yang ininya, pengertian sistem, kita ngambil daftar pustaka dari internet. Ini tugasmu. Makalahnya cuma segini, cuman memperbaikinya itu. Makanya kasih waktu 2 minggu. Perkuliahan kita tinggal 3 minggu. Setelah ini kamu selamat, Anda jadi mahasiswa semester 2. Oh, enggak terasa. Habis itu kawin nih. Sudah muka-mukanya. Nggak usah, kamu masak aja di lab ya. Nah, lanjut di sini pengertian sistem, pengertian komputer, pengertian sistem komputer. Pengertian sistem cari di internet gini. Nih. Bab 2 pengertian sistem. Ketik di sini kata kuncinya plus jurnal. Nih. Cari yang bukan ini bab 2-nya doang, nggak ada jurnalnya. Cari yang ada jurnalnya. Mana yang ada jurnalnya? Jurnal, ada ndak? Artikel-artikel. Nggak usah, pengertian sistem bab 2-nya hilangkan. Nah, jurnal, pengertian sistem jurnal, .pdf. Nah, jurnal sistem informasi. Nah, ini ada lagi jurnal elektronik, definisi sistem informasi. Mana yang jurnal? Jurnal. Yang mana yang ada pengertian sistemnya ya? Ini pengertian sistem informasi semua. Sudah, nggak apa-apa. Nah, kita ambil. Baru kita download. Nah, pengertian-pengertian yang ada di internet, di sini kan ada di bab 2-nya dia ya. Nih, definisi sistem ini kan. Ini kan ada nih, Jogianto 2001. Daripada kamu membaca buku yang banyak, tebel, kamu ke Pusda. Sudah bikin kartu Pusda belum? Nah, kamu ke Pusda, bikin kartu, baca satu-satu, mending manfaatkan fasilitas pencarian jurnal seperti ini. Kita cari jurnal, di sini Jogianto HM 2001, kemudian sumber rujukannya di daftar pustakanya pasti ada Jogiantonya ya. Nah, ini cara mudah kita belajar mencari sumber rujukan. Tapi, kalau kamu kata kuncinya pakai gini, bab 2 pengertian sistem, bab 2 pengertian sistem, kita diarahkan ke
Bab 2 bagian dari sebuah karya ilmiah, entah itu skripsi atau entah itu tesis, entah itu disertasi untuk level S3. Pokoknya aku pengen 3 tahun ini kalian betul-betul jadi akademisi, fokus sama laptop. Nanti setelah ini enggak apa-apa kamu ikut aku cari duit sebanyak-banyaknya. Nah, ini bab 2 landasan teori, tapi kagak ada daftar pustakanya. Nah, susah kamu nanti cari yang namanya nih, Jefferson Hutahean. Nih, kalau mau pakai intrik di internet, cari Jefferson apa nih? Menurut Jefferson Hutahean, kita copy teks, cari di internet, daftar, pustaka, Ctrl P, enter. Muncul kan konsep sistem informasi kan? Iya, siapa tahu Jefferson Hutaheannya di tahun 2015, tahun yang sama, tahun 2016 bikin buku lebih dari 100. Satunya ternak bebek, satunya ternak ayam, satunya sistem informasi. Yang mana yang betul? Kan kepalitannya masih meragukan. Makanya mencari rujukan menggunakan jurnal. Paham maksudku? Walaupun nanti mencari halaman berapa, bisa kita cari. Ini ada kesamaan narasinya ya. Oh, 2016 ini. Nih, halaman 65, ya kan? Halamannya bisa, tapi intinya ininya, bukunya. Yang benar-benar sesuai. Paham maksudku? Nggak paham, nggak apa-apa. Sekali lagi, habis itu aku selesaikan tentang citasi, habis itu kamu lanjutkan tugasnya. Agama online kan enggak? Enggak, Pak. Oke. Kita lanjut. Berapa menit lagi nih? 5 menit lagi. Oke, 3 menit lagi. Nah, insert. Di sini add entry manually. Autornya siapa tadi? Jo Yanto. Bisa? Nama bukunya apa? Kita pilih buku ya. Salah gua, bukan jurnal. Kemudian analisis dan desain sistem informasi. Kemudian tahun bukunya 2001. Kemudian di sininya city-nya apa? Yogyakarta. Edisi keberapa dia? Edisi kedua. Kemudian publishernya apa? Andi Offset. Oke. Jogianto tadi nama belakangnya HM ya. Nah, HM Jogianto, Haji Muhammad Jogianto, ya kan? Nah, baru di save. Jadi, ketika kita klik di sini menyusun, misalnya bab 2 di sini sistem menurut Jogianto, jadi kita insert reference, kemudian kita pilih di sini insert citasi. Klik insert citasi sampai muncul aplikasi Mendeley-nya kan? Oke. Kita lihat tahan-tahan, misalnya ketik nih, muncul kan Jogianto. Kita klik. Kalau mau tambah halamannya, klik di sini Jogiantonya. Perhatikan klik di sini. Halaman 17, misalnya 12. Baru kita oke. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul kan? Nanti di sini muncul otomatis daftar pustakanya Jogianto. Nah, setelah itu selesai, baru di sini tolong Pang jenis hurufnya Times, ya kan? Terus ininya 12. Terus kita kasih warna hitam. Jadi nanti dia menyesuaikan sudah semuanya. Tuh, begitu ceritanya. Dan baru terakhir kita update. Mana update daftar isinya tadi? Ini kita update table, entire table. Nah, baru jadi seperti ini. Paham maksudku? Nah, bikin makalah tugasnya 2 mingguan seperti ini. Oke? Makalahnya terserah cari di internet, nggak usah panjang-panjang, tapi aku pengen kalian mensinkronkan sampai jadi seperti ini. Dan inilah inti dari mata kuliah pengantar komputer. Kalian bisa mensitasi menggunakan aplikasi Mendeley dan membuat makalah sebenar-benarnya makalah. Bukan cuman copy paste. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, aku stop dulu recordingnya biar nanti kalian bisa nonton ulang di YouTube.